Oke, pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana mengukur kinerja keuangan perusahaan. Tapi kita masuk dulu ke teorinya, apa itu kinerja keuangan. Nah, untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini agar lebih bermanfaat. Dan ikuti juga di Instagram untuk konsultasi lebih detail. Nah, di sini kita akan bahas tentang kinerja keuangan. Kinerja keuangan itu adalah gambaran dari kondisi keuangan perusahaan yang dapat mencerminkan semua aktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Terutama dalam hal ini adalah sumber daya keuangan perusahaan. Artinya kinerja keuangan ini juga menggambarkan tentang kemampuan manajemen dalam menghasilkan atau mengelola keuangannya untuk mencapai tujuan, yaitu dengan meningkatkan laba. Nah, dalam hal ini kita fokus di pembahasan profitabilitas. Karena sebagian besar pengukuran tentang kinerja keuangan ini banyak menggunakan ROA atau Return on Asset, Return on Equity, NPM, dan GPM. Kebanyakan seperti itu, maka kita fokus di sana. Nah, profitabilitas yang paling umum itu paling banyak menggunakan Return on Asset atau ROA, Return on Equity atau ROE atau GPM, Gross Profit Margin, dan NPM atau Net Profit Margin. Sekarang kita bahas terlebih dahulu ROA. Apa itu ROA? ROA ini adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dinilai dari aset perusahaan tersebut. Artinya ROA ini adalah bentuk efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba. Maka rumusnya itu adalah laba bersih dibagi dengan total aset. Nah, ini ROA ini menandakan kinerja keuangannya semakin bagus apabila nilainya naik. Artinya semakin tinggi nilai ROA, maka kinerja keuangannya juga semakin bagus. Sekarang kita lanjut ke ROE. ROE ini adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penggunaan modal yang dihasilkan. Baik itu modal sendiri maupun modal pemegang saham. Nah, tentu rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan total modal. Nah, semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar laba yang diperoleh dari penggunaan modal perusahaan tersebut. Dan ini menandakan peningkatan ROE ini tentu meningkatkan kinerja keuangan karena dia meningkatkan laba dari penggunaan modal yang dimiliki oleh perusahaan tadi. Gitu. Kemudian gross profit margin. Gross profit margin ini adalah laba kotor yang diperoleh dari total pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya operasional dan pajak. Artinya, laba yang dihasilkan di sini adalah laba yang belum dikurangi oleh pajak atau biaya operasional lainnya. Nah, jadi semakin bagus laba yang dihasilkan atau laba kotor yang dihasilkan ini, maka pendapatan juga semakin bagus. Nah, bedanya dengan NPM ini adalah menggunakan laba bersih pengukurannya. Makin tinggi laba bersih atau makin tinggi laba kotor itu menandakan kinerja keuangan semakin bagus gitu. Dihitung dari total pendapatannya. Nah, sekarang kita masuk ke pengukurannya dari kinerja keuangan ini. Kita akan lihat bagaimana cara mencari datanya secara real. Di sini kita akan buka data di perusahaan ASA atau PT Adi Sarana Armada. Nah, cara mencarinya sih nggak terlalu susah. Coba kita Ctrl F ya. Kita cari NPM.
Oh, tidak ada. Nanti kita cari manual. Terlebih dahulu kita buka Excel. Coba kita buka dulu Excel sebentar. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita mau buka dulu Excel. Ini enggak kebaca ya di sini ya. Nggak terlalu itu ya. Nah, yang perlu kita cari itu adalah pertama adalah tahunnya. Kita bikin dulu tahun atau periodenya. Kemudian kita lihat mencari ROA dulu ya. Yaitu kita fokus di laba bersih. Kemudian total aset. Karena rumus dari ROA itu adalah laba bersih dibagi dengan total aset. Ini rumus ROA. Nah, kemudian ROE itu menggunakan modal. Jadi laba bersih dibagi dengan modal. Maka dapat ROE. NPM itu laba GPM ya. GPM itu laba kotor dibagi dengan pendapatan. Itu GPM. Kemudian laba bersih lagi dibagi dengan pendapatan, maka itu adalah NPM. Nah, kita ambil 2 tahun aja kali ya, terlalu jauh 2000. Saya punya tahunnya yang ini saja, 2021, 2023, 2020, 2021, 2022, dan 2023. Nah, sekarang kita ini laba bersihnya sama ya. Ini sama, pindahin aja ke sini kan sama aja. Laba kotor, ini laba bersih. Pindahin aja ke sini, kan ini sama aja kan. Cari satu dapat semua gitu. Nah, sekarang kita bikin rumusnya dulu sama dengan ROA laba bersih dibagi dengan total aset. Tutup, enter. Dan ROE sama dengan laba bersih dibagi dengan modal. Nah, kemudian GPM adalah pendapatannya sama di sini ya. A sama dengan sum laba kotor dibagi dengan pendapatan. Nah, kemudian NPM sama dengan laba bersih dibagi dengan pendapatan. Nah, ini kita kopikan. Fokus kita hanya di bagian ini aja. Nih. Sekarang kita cari dulu ROE. ROA maksudnya, ROA. Kita cek di laporan keuangannya. Turunkan ke bawah, cari di bagian laporan keuangan tentang ROA. Masih audit. Ini 21 ya, kita cari 2023 dulu lah ya. Nah, sekarang kita cek. Yang perlu dicari di awal itu adalah laba bersih. Laba bersih adanya di laporan posisi keuangan. Nah, laba bersih di sini ada, atau laba tahun berjalan. Tinggal kita kopikan. Kita kopikan saja. Pindahkan ke sini laba bersih. Nah, perhatikan tanda desimal ini, kadang ini mengganggu gitu. Contohnya ini kan, hapus satu-satu dulu. Hapus dulu. Karena ini dalam bentuk format internasional, jadi dipakai koma bukan titik.
laba bersih. Kemudian kita nyari total aset. Nah, total aset kita tarik ke atas. Kita pakai adalah yang total aset ini. Kita kopikan, pindahkan. Nah, ini. Pindahkan. Nah, udah ketahuan nih berapa nih ROA atau ROE-nya. Dikit ya ternyata. Nah, sekarang kita lanjut ke modal. Kita mau cari modal. Modal kita tarik lagi ke bawah. Ini total ekuitas. Ini adalah total modal. Kita kopikan. Nah, sekarang laba kotor dan pendapatan. Nah, pendapatan ini. Inilah pendapatan. Kita pendapatan dulu ya. Pendapatan. Kopikan ini. Nah, ini ada pendapatan. Nah, kemudian ini laba kotor. Di sini laba kotor. Karena laba kotor ini adalah laba yang belum dikurangi dengan beban operasional, dan pajak. Nih. Ini yang kita ambil. Nah, ini GPM-nya itu 18,43%. Ini 25,06% laba kotor yang dihasilkan. Nah, sekarang kita lihat yang 2021. Ini kemudian saya turunkan lagi ke bawah. Kita cari terlebih dahulu adalah yang laba bersih atau laba tahun berjalan. Cari laba bersih laba tahun berjalan. Nah, biasanya ini kita bisa cek nih gimana perkembangan datanya. Nah, kemudian cari lagi aset, dari total aset. Nah, kemudian modal. Laba kotor dan pendapatan. Sekarang pendapatan dulu deh. Dan sebenarnya ini berdekatan ya. Cuman saya lebih ya yang kelihatan pendapatan ya itu dulu lah. Nah, kemudian laba kotor atau laba brutonya.
Nah, ini secara ROA, ini kalau kita presentasikan, coba kita presentasikan ya. Nah, ROA-nya ini makin lama makin nurun ya. Ini di tahun 2020 ke 2021 itu ROA-nya bagus, artinya ada peningkatan kinerja keuangan. Kemudian di 2022 itu menurun kinerja keuangannya. Nah, kemudian di perusahaan ini mulai meningkat lagi kinerja keuangannya di 2023. Tapi 2022 ini turun ya. Begitu juga dengan ROE. Ini kalau kita presentasikan seperti ini. Nah, ROE-nya memang di tahun 2022 yang menurun ya. Kemudian mulai meningkat lagi di tahun 2023. Ya mungkin dalam ada permasalahan apa, saya nggak fokus di permasalahannya. Kita hanya baca kinerja keuangannya seperti apa gitu. Nah, kemudian di GPM kalau kita presentasikan lumayan ini. Ini 26%, ini GPM-nya itu mencapai 25%. Dan itu ya ibaratnya perusahaan itu mendapatkan pendapatan itu ya cukup bagus gitu. Tapi kalau laba bersihnya ya ini terlihat menurun ya, di 2022 ini terlihat menurun. Artinya di sini kinerja keuangan perusahaannya menurun gitu di tahun 2022. Tapi hanya saja tidak terjadi kerugian. Masih untung lah, masih bisa lah. Dan karena 2023 nih mulai naik lagi nih. 2023 naik lagi gitu. Kalau kesimpulan saya nih, perusahaannya stabil kinerja keuangannya. Nah, ini pembahasan kinerja keuangan. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan share channel ini. Dan juga silakan komentar di